Besok aku akan menghubungi Dana Reksa untuk menjual sahamku di pabrik. Dewi, jangan. Herman menyahut dengan cepat. Mirah mengangkat wajahnya dan memandang Herman dengan terpana. Herman menggeleng. Jangan, Dewi. Herman berkata perlahan. Aku tahu jiwamu ada di pabrik itu. Aku tahu kau tidak bisa hidup tanpa bekerja atau berpikir. Debu dan Mutiara, karya Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Siti dan Intan, alangkah berbeda nasibnya. Seakan mereka adalah dua jiwa yang berada di dunia yang berbeda. Begitu jauh, asing, dan tidak memiliki satu ikatan apapun. Siti menghirup napas dalam kemiskinan dan penderitaan hingga ia direnggut dari dekapan ibunya dan kembali kepada Tuhan. Di sisi lain, Intan lahir dalam segala kemuliaan dan kebahagiaan. Tetapi mereka berdua memang berbeda. Mirah berpikir, benih mereka berbeda dan sudah sewajarnya bila mereka tumbuh menjadi tunas yang berbeda pula. Ia tak boleh menyesali apa-apa. Semuanya sudah menjadi kehendak Yang Maha Kuasa. Mirah ingin mengurus sendiri segala keperluan Intan, tetapi Herman tidak sependapat. Engkau terlalu capek, sayang. Aku juga tak mau Intan terlantar kalau kau kecapean. Kita akan tetap mengasuhnya bersama-sama. Tetapi harus ada orang lain yang selalu siap menjaganya bila kita ingin beristirahat. Maka dicarilah seorang babysitter. Dan Mirah terpaksa mengakui kebenaran kata-kata Herman. Setelah ada Bu Mini, ia memang merasa lebih longgar dan tenang. Ia tetap punya waktu untuk merawat dirinya sendiri, tetap bisa pergi berbelanja ke Aldiron atau ke Majestic, dan terutama tetap bisa melayani Herman sebaik-baiknya. Semua berjalan dengan tenang dan lancar. Intan tumbuh cepat dan menggembirakan. Herman selalu tersenyum. Rumah tangga mereka jauh dari pertikaian. Tapi Mirah merasa ada sesuatu yang membuatnya risau, yang selalu mengganggu pikirannya pada saat tidur ataupun mengerjakan sesuatu. Ia sudah hampir 4 bulan tidak ke Bandung, tidak melihat dan menangani urusan pabrik. Sejak kandungannya berusia 7 bulan, Mirah memutuskan untuk tidak pergi jauh-jauh lagi. Dan sekarang, Intan sudah berumur 2 bulan. Selama itu hubungan dengan Arifin hanya berlangsung melalui telepon. Dan pengiriman kopi berkas-berkas atau surat-surat dilakukan lewat pos. Mirah merasa sudah terlalu lama melupakan pabrik dan itu membuatnya gelisah. Suatu malam, ia menyampaikan niatnya kepada Herman untuk kembali menengok pabrik. Besok aku akan ke Bandung, Mas Herman. Aku sudah terlalu lama melupakan pabrik. Herman yang sedang menyisir rambut di depan cermin mendadak menghentikan kerjanya. Beberapa saat tangannya diam tak bergerak, lalu meneruskan sisirannya dengan perlahan. Dengan perlahan pula ia meletakkan sisir
dan berbalik menghadap Mirah. "Aku tahu, Dewi," katanya lirih, rendah dan datar. Tak sedikit pun terbayang senyum di wajahnya. Lalu tanpa berkata apa-apa lagi, ia pergi ke kamar Intan, yang setelah ada Bu Mini, Intan memiliki kamar sendiri. Hati Mirah menggelepar melihat sikap yang ditunjukkan Herman. Herman tidak bertanya jam berapa ia berangkat, tidak bertanya apakah ia akan membawa Intan atau tidak, tidak bertanya apa-apa. Herman bahkan tidak tersenyum. Mendadak dada Mirah sesak dan pepat. Ia tahu sekarang, Herman tidak suka ia pergi ke Bandung. Tetapi mengapa? Mengapa Herman mendadak berubah sikap? Apa yang sudah terjadi pada diri lelaki itu? Sejak semula, Herman sudah tahu Rusli ada di dalam hidupnya, dan Herman menerima kenyataan itu dengan ikhlas. Tapi, mengapa Herman sekarang seakan-akan tidak rela ia melakukan sesuatu yang ada hubungannya dengan Rusli? Mirah mencoba melihat keadaan mereka sekarang, keadaan dirinya dan keadaan Herman. Mereka sudah hampir 3 tahun hidup bersama, sudah mempunyai seorang anak. Ia adalah istri Herman, ibu dari anak Herman. Dan ia tahu Herman sangat mencintainya. Ia pun tahu ia tak dapat hidup tanpa Herman. Ia harus menghadapi kenyataan ini dengan realistis. Ia harus berani memilih salah satu sisi dan hidup sepenuhnya pada sisi itu. Ia tak bisa lagi berdiri di tengah, seperti yang selama 3 tahun ini dilakukannya. Herman mencintai dia dengan sepenuhnya dan ingin mendapat balasan yang sepenuhnya pula. Hal yang sama sekali wajar, Mirah tahu. Dan itu berarti ia harus melupakan Rusli, harus menghapus semua kenangan yang berhubungan dengan lelaki itu. Ia harus melepaskan pabrik yang selama lebih 13 tahun menjadi pusat segala kehidupannya, menjadi pengisi segenap jiwa dan pikirannya. Mirah terisak. Keputusan yang sangat berat dan tak sanggup dilakukannya. Tetapi ia harus berani dan harus kuat. Pada akhirnya, tidak mungkin hidup dengan 2 lelaki sekaligus. Mirah menghapus air matanya dan menetapkan hati. Ditemukannya Herman sedang membungkuk di atas boks Intan, mengayun perlahan tanpa berkata sepatah pun. Tidak dengan merayukan kata-kata manis seperti biasanya. Tidak dengan tertawa dan menghujankan ciuman-ciuman gemas seperti biasanya. Tetapi Mirah melihat, saat itu perasaan Herman adalah puncak dari segenap cintanya selama ini. Mirah merasa hatinya diremas. Herman dan Intan. Inilah 2 hati yang sekarang berhak mendapatkan sepenuh cinta dari dirinya. Perlahan, Mirah melangkah mendekati Herman. "Mas Herman," katanya lirih. Herman tidak menyahut, tetapi tangannya berhenti mengayun boks. Mirah berdiri di sampingnya, memandang kepada Intan yang tidur dengan nyenyak dan damai. Dalam gulungan selimut dan topinya, Intan kelihatan begitu cantik, seperti sekuntum mawar. "Aku telah mencoba melihat hidup dengan lebih realistis," katanya sambil menelan isak yang terasa sudah sampai di kerongkongannya.
Aku hidup bersama kalian. Aku mencintai kalian berdua dengan sangat. Semua akan kutinggalkan. Pabrik. Dewi, desah Herman. Dalam sekejap, kepala Mirah telah tenggelam di dadanya. Lama mereka tidak berbicara. Mirah mencoba menahan air matanya, tapi tak mampu. Ia menangis karena mencintai Herman. Ia menangis karena meninggalkan Rusli. Aku benci pada ketamakanku, Dewi. Tapi sejak kita hidup menyatu, sejak Intan lahir sebagai wujud persatuan kita, aku mendambakan cintamu sepenuhnya. Aku tidak dapat memikirkan ada orang lain di dalam hidupmu, di antara aku, kau, dan Intan. Aku tahu ini jahat dan egois, tapi aku tak mampu membujuk hatiku sendiri. Tak ada sesuatu yang salah, Mas Herman. Aku bersyukur kita saling mencintai. Herman mencium ubun-ubun istrinya. Pikirannya melayang kepada seorang lain yang belum pernah dilihatnya. Samin. Seperti apakah lelaki itu? Seberapa kuat pengaruhnya terhadap Dewi? Seberapa besar goncangan yang akan diakibatkan oleh kehadiran lelaki itu di dalam rumah tangganya? Selama belum bertemu dengan lelaki itu dan menyelesaikan persoalan mereka, Herman merasa masih tetap ada sumbu dinamit di dalam pernikahannya dengan Mirah. Ia ingin membungkam sumbu itu dan melemparnya jauh-jauh, tapi ia tak tahu bagaimana caranya. Pagi itu, mereka makan bersama dengan suasana yang belum sama sekali pulih. Bagaimanapun juga, keputusan itu adalah goncangan besar dalam hidup Mirah. 11 tahun ia sepenuhnya hidup di dalam pabrik tekstil Rusli, dan hampir 3 tahun memikirkannya walau tidak terlibat secara langsung. Kini, semua harus ia tinggalkan dengan jiwa dan badan. Cinta memang mahal. Untuk dapat mencintai Rusli, ia harus melewati tahun-tahun yang penuh luka dan air mata. Kini cinta Herman harus dibayarnya dengan cinta yang lain, cintanya kepada Rusli dan pabrik. Apabila cinta memanggilmu, ikutilah dia, walau jalannya terjal berliku-liku. Dan apabila sayapnya merangkulmu, pasrahlah serta menyerah, walau pedang tersembunyi di sela sayap itu melukaimu. Dan jika ia bicara kepadamu, percayalah, walau ucapannya membuyarkan mimpimu, bagai angin utara mengobrak-abrik pertamanan. Sebab sebagaimana cinta memahkotaimu, demikian pula ia menyalipmu. Demi pertumbuhan, begitu pula demi pemangkasanmu. Siapa yang melantunkan kata-kata itu? Di mana dijumpainya? Khalil Gibran. Tetapi siapakah Khalil Gibran? Cinta seperti apa yang telah meluluhkan jiwanya hingga mampu berbicara sedalam dan sebenar itu? Mirah menelan nasinya perlahan-lahan. Besok aku akan menghubungi Dana Reksa untuk menjual sahamku di pabrik. Dewi, jangan. Herman menyahut dengan cepat. Mirah mengangkat wajahnya dan memandang Herman dengan terpana. Herman menggeleng. Jangan, Dewi. Herman berkata perlahan.
Aku tahu jiwamu ada di pabrik itu. Aku tahu kau tidak bisa hidup tanpa bekerja atau berpikir. Bagiku sendiri, aku sudah begitu lama mengenal pabrik itu. Tak terhitung berapa kali menginjak lantainya. Aku melihat pabrik itu kecil sampai menjadi besar seperti sekarang. Aku tahu pergulatan pabrik itu mempertahankan hidupnya. Aku mengenal baik hampir semua pegawainya. Tidak sayang, aku tidak bisa melihat pabrik itu jatuh ke tangan orang lain yang tak ku kenal dan tak ku ketahui seperti apa hatinya. Mirah menatap Herman tanpa mampu berkata sepatah pun. Hampir ia tak percaya bahwa Herman yang semalam tak dapat mentolerir apapun di luar diri mereka, sekarang melarang dia menjual pabrik itu yang merupakan biang dari segalanya. Herman nampaknya tahu apa yang ada di dalam pikiran Mirah. Dewi, dulu aku bertanya-tanya pada diriku sendiri. Apakah benar kau mencintaiku? Bukan hanya karena kasihan atau apa. Tapi sekarang, aku percaya kita memang benar-benar saling mencintai. Dan itu adalah segalanya bagiku. Herman berhenti sebentar, lalu melanjutkan kata-katanya dengan suara pasrah. Kemudian aku pun sadar bahwa aku tak bisa memaksa hatimu. Sekalipun aku mengharuskan kau selalu ada di sampingku, aku tak dapat menghalang-halangi hatimu ada di Bandung dan pikiranmu memikirkan sesuatu yang lain. Engkau hanya akan menderita. Dan aku tetap tak mendapat apa-apa selain wadakmu yang kosong. Aku tidak ingin demikian. Aku juga menyesalkan ketololanku selama ini. Ia sudah tiada, dan tidak selayaknya aku menghadapi bayangannya seperti menghadapi seorang saingan. Aku hanya harus mendoakannya, seorang sahabatku, dan bukan mengusiknya. Mirah tak tahu lagi bagaimana perasaannya saat itu. Meski begitu Dewi, aku selalu berdoa pada Tuhan bahwa aku benar-benar mempunyai arti dalam hidupmu. Herman mengulurkan tangannya, memegang tangan Mirah. Mirah pun menggenggam tangan itu dan membawanya ke bibirnya. Air mata dan ciuman lumar membasahi tangan Herman. Herman pun menarik tangan Mirah ke bibirnya, tidak melepaskannya lagi. Dan ketika akhirnya ia melepaskan tangan Mirah, wajahnya telah menjadi cerah berseri. Nasimu belum habis sayang, nanti ayam kita mati, katanya dengan senyum. Tetapi Mirah tetap tidak jadi ke Bandung hari itu. Ia memutuskan untuk pergi cuci muka ke salon langganannya di Jalan Mentawai. Pada usia 36, ia merasa harus semakin rajin merawat kulitnya. Ia baru ke Bandung esok harinya dengan diantar Bang Akin, supir mereka. Holden hijau milik Rusli ditinggalkannya di Bandung supaya bisa dipakai untuk keperluan perusahaan. Sekarang ia mengendarai Honda Accord warna abu-abu perak yang sesekali juga disetirnya sendiri. Dan sore itulah saat ia mengemudikan mobil keluar dari garasi untuk pergi ke Jalan Braga. Lelaki itu berdiri di pinggir jalan depan pabrik, memandang dan menyebut namanya. Nama yang sudah begitu lama tak disebut orang. Nama
yang seketika menariknya ke kurun waktu 16 tahun berselang, ketika segalanya masih dikelilingi kekeringan, kemelaratan, dan derita. Mirah tak dapat melupakan wajah itu. Wajah yang keras dan coklat terpanggang matahari. Ia tak dapat melupakan dagu yang menonjol persegi itu. Ia tak lupa akan mata yang hitam berkilat itu. Ia tak dapat lupa pada cara memandang dan lagu suaranya. Ia tidak dapat lupa siapa lelaki yang sekarang berdiri di depannya. Mirah merasa tubuhnya dingin dan lututnya gemetar. "Kang Samin?" Suara yang keluar dari bibirnya terdengar oleh telinganya seperti bukan suaranya sendiri. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.